happy dan orang at the end tahu resultnya dan orang at the end orang tahu oh anak ini berkembang ya gitu. Jadi menurut saya nggak perlu ada titik malu lah jadi sales atau marketing. Gitu. Malah hebat, susah loh. Iya, bener. Susah tapi seru ya, sekarang tuh benar-benar parah kan gitu. Harus benar-benar muter otak, harus punya persisten mood segala macam, otak segala macam untuk bisa tetap bertahan dan achieve gitu. Nah, terkait tentang hal atau terkait tentang mimpi yang sudah bisa dicapai oleh Meyer sendiri gitu. Di keseharian kita ya, apalagi saat ini gitu kan, pasti kan kita ketemu sama yang namanya tantangan, mood kerja juga pasti naik turun, bener dong ya? Pasti ada rasa malesnya gitu. Terus apa sih yang tetap bisa ngebakar seorang Meyer atau tetap motivasi yang selalu Meyer pegang itu kalau gue tuh harus sampai di sana? Someday somehow gue harus sampai di sana. Apa sih kita pengen banget tahu ini bahan bakar ya. Ini juga bisa saya share juga nih ke tim jadinya kan. Yes. Gimana Meyer? Bagus banget pertanyaannya. Jadi semangat itu kuncinya harus konsisten. Seperti api, nggak bisa membara terus redup. Makanan yang kita masak bisa jadi gosong atau nggak mateng gitu kan. Nah kalau ditanya apa sih background motivasinya, satu bersyukur gitu. Nggak memungkiri seorang Meyer pasti pada titik aduh males kerja gitu kan, aduh bangun pagi hujan gitu, ya pasti ada, itu kan manusiawi ya. Cuman orang tua saya tuh selalu mengajarkan bahwa apapun yang kita miliki saat ini mungkin adalah mimpi orang lain gitu loh. Misalnya gini, saya di posisi saya mungkin itu adalah mimpi orang lain gitu. Terus kalau misalnya bukan soal agamis ya, tapi kayak kalau Tuhan mempercayakan ini di saya gitu, artinya Tuhan juga bisa ngambil ketika saya nggak bersyukur dan melakukan yang terbaik gitu loh, kuncinya gitu. Jadi orang tua saya selalu menakut-nakuti saya setiap posisi berkat apapun kepercayaan yang Tuhan boleh amanahkan ke kita, ketika kita nggak bisa ngolahnya dengan baik, jangan sedih ya kalau one day diambil Tuhan gitu. Jadi rasa syukur itu yang saya yang nge-burn untuk kayak kalau saya males, oh ya oke, udah sampai titik ini gitu, pertolongannya udah banyak, motivasinya banyak, itu yang pertama. Terus yang kedua, kita punya support system yang bagus, kayak punya teman kayak Clara itu support system gitu. Jujur, seorang Meyer juga pernah down dan mencari teman Clara untuk yang tahu siapa kita. Kadang teman terdekat atau misalnya orang tua, teman terdekat, support system siapapun, pasangan, itu pasti mereka akan tahu real diri kita seperti apa. Once kita jatuh gitu, mereka bahkan bisa, dan kita menjadi sosok yang bukan diri Meyer, mereka akan ngomong, enggak, Meyer yang kita kenal tuh enggak gini gitu, Meyer tuh gini, Meyer cuma capek, istirahat aja dulu, nanti gini-gini. Nah, jadi kalau menurut Meyer tuh dua itu, support system dan bersyukur sih gitu. Dua itu sih yang aku pegang ya, jadi sampai saat ini pun kalau males, kalau demotivasi, kalau apapun ya udah bersyukur dan memanfaatkan support system yang Meyer punya gitu. Setuju banget. Simple ya. Setuju banget. Tapi powerful banget ya. Setuju banget. Wow. Belajar hal yang baru hari ini. Tapi memang banyak dari kita udah sering kali mendengar bahwa bersyukur itu menambahkan nikmat gitu ya. Di setiap agama juga mungkin diajarkan mungkin dengan bahasa yang berbeda, tapi intinya sama lah, katakanlah seperti itu gitu kan. Kalau lu bersyukur, lu bakal ditambahin nikmatnya lagi kan gitu, bersyukur. Dan poin yang tadi Meyer sampaikan tuh keren banget bahwa saat apa yang kita jalankan saat ini itu bisa jadi mimpi orang lain loh yang ada di luar sana kan. Nah, kalau misalnya kita bisa semua punya pemikiran kayak gitu, minimal lagi demotivasi, itu kepikiran satu poin itu aja, itu udah keren banget gitu. Bahwa lu bersyukur lah gitu, posisi lu saat ini tuh bisa jadi itu mimpi orang lain loh di luar sana. Terus ditambah lagi, kita punya orang-orang terdekat yang tepat untuk dicurhatin lah gitu ya. Jangan sampai ketemunya sama toxic lagi, bareng lagi kan. Itu dia. Biasanya kan gitu. Teman-teman toksik gak akan jadi support system sih. Itu udah eliminasi oleh alam semesta. Yes, benar banget. Karena saya juga punya background sales juga. Jadi dulu juga sempat di sales juga. Ya memang yang sering kali terjadi adalah si toksik akan ngumpul sama toksik yang lainnya gitu kan.
untuk menyebar racun-racunnya mereka dengan bilang kalau ya udahlah, ya hujan sih, ya susah lah dan seterusnya gitu ya. Yes, wih keren. Tapi ya kita perlu support system, kita perlu bersyukur. Dua Keren. hal sederhana yang Sederhana. pasti bakalan powerful banget ya Yes, di bener banget. kehidupan kita kalau kita ingat itu semua. Nah, ada satu nih Mas Romi yang Clara sangat ngelihat Mayur tuh wah kok keren banget ya bisa kayak gini. Mayur adalah seorang yang Clara kenal memiliki prestasi yang tinggi nih di bidang akademiknya. Pokoknya dari dia kuliah, dia itu orang yang aktif dan juga nilainya sangat baik semuanya. Okay. Nah, pertanyaannya saat lulus kemudian jadi seorang account manager, jadi sales, itu malu gak sih udah lulus, wah nilai udah bagus-bagus nih tapi jualan? Malu gak sih, Yir? Enggak sama sekali sih. Karena gini, menurut saya ya mungkin benar ya, banyak orang yang memiliki mengimage-kan sales itu kan deketin orang cuma supaya dia bisa jualan kayak gitu. Terus atau malu nggak sih udah sarjana perguruan tinggi bagus, IP bagus gitu kan. Tapi menurut saya posisi saat ini sales atau marketing yang pinter, yang punya plan, yang punya strategik, yang punya semangat, yang bisa agile gitu, bukan marketing yang ya udah berdasarkan keberuntungan alam membawa kemana. Jadi menurut saya malah posisi ini lengkap untuk saya. Di sini saya harus bisa menganalisa, oh saya mau bikin plan apa ya gitu. Karena sebagai seorang sales dan marketing yang baik, itu pasti harus punya perencanaan. Siapa yang mau kita prospekin, pendekatannya kayak apa. Perencanaan juga ada plan A, B, C, itu mudah, nggak mudah gitu. Maksudnya kalau malu sih sama sekali enggak. Dan plus saya memang dari kuliah itu udah jualan. Ya gitu, jadi dari kuliah itu udah jualan. Jadi menurut saya bangga dengan profesi saya dan menurut saya ambience di luar sana, walaupun ada yang menilai, cuman sales, cuman marketing gitu. Ya nggak apa-apa, let's see gitu. Saya sales dan marketing yang smart dan kita bisa buktikan berapa tahun ke depan kita bisa lihat kayak gitu. Jadi menurut saya sih malu itu toh ini kan halal ya gitu kan, bukan pekerjaan yang melanggar hukum, dan yang penting kalau orang lain kasih kita negative vibe ya selama kita nggak serap dan kita tetap optimis dan tetap jalaninnya semangat dan oke, menurut saya orang-orang pasti ini sih gugur dengan pemikiran mereka yang tidak baik seperti itu. Setuju banget. Jadi sales yang punya strategi. Ya. Sebenarnya sales itu nggak mudah ya. Sales itu nggak mudah gitu kan. Tapi banyak orang di luar sana menganggap bahwa itu pekerjaan yang sebelah mata lah, cuman jualan doang, ketemu sama orang. Padahal tadi tuh bikin planningnya aja itu harus, kalau perlu abjadnya full sampai Z itu harus ada plan A sampai dengan plan Z, katakanlah kayak gitu kan. Dan nggak akan bisa berjalan dengan baik kalau misalnya orangnya yang ngerjain juga nggak smart kan gitu. Tapi di balik itu semua, balik lagi seberapa bangganya kita sama diri kita, sama profesi kita. Bener nggak, Maya? Yes. Orang akan gini, orang nggak akan tahu kita keren kalau kita nggak merasa keren gitu. Ibaratnya gitu. Bukannya berarti kita harus narsis ya, tapi maksudnya gimana? Ini kan kita punya aura ya. Kalau misalnya auranya kita sedih, redup, orang pasti akan mengalami, oh Meyer tuh orangnya ini ya melankolis gini-gini. Tapi kalau Meyer ya, yang semangat, yang ceria, yang kalau kerja tuh apa juga dilakuin gitu. Kan orang juga pikir, oh ya dia happy dan orang at the end tahu resultnya, dan orang at the end orang tahu anak ini berkembang ya gitu. Jadi menurut saya nggak perlu ada titik malu lah jadi sales atau marketing. Malah hebat, susah loh. Iya, bener. Susah tapi seru ya, Meyer. Sekarang tuh bener-bener parah kan gitu. Harus bener-bener muter otak, harus punya persisten mood segala macam, otak segala macam untuk bisa tetap bertahan dan achieve gitu. Tapi worth it kan? Worth it. Nah, itu dia tuh yang perlu teman-teman semua dengar di luar sana ya kan, bahwa ini nggak mudah, nggak ada yang bilang ini sulit banget juga enggak, ini nggak mudah tapi ini layak untuk dilakukan dan diperjuangkan gitu ya, Meyer ya. Oke.
ngomongin tentang perjuangan nih. Saat ini kita lagi di start dari 2019 kemarin lah ya. Kita semua sama-sama tahu lah, semuanya terdampak sama yang namanya si COVID-19 ini atau si corona inilah ya. Kalau untuk dari sisi aktivitas Mayor sendiri, ngomongin tentang target nih Mayor. Bisik-bisik sedikit nih, perusahaan nurunin target apa justru naikin target nih sekarang? Target tuh nggak pernah turun. Itu dia. Target nggak. Why? Kenapa? Kenapa target itu nggak problem? Karena company itu butuh orang yang smart untuk tetap agile ngadepin perubahan. Keren. Iya dong. Yes. Itu kalau kayak gini, oke, COVID-19, kalau employee atau company yang nggak agile, nggak atau reluctant dengan perubahan dan pasrah terhadap kondisi, oke, nggak bisa ketemu klien, ya udah dia lupa sama saya, dia nggak ngasih penawaran apa segala macam, ya udah selesai. Tapi kita kan sekarang hidup di zaman yang teknologi canggih, kan? Ada handphone, ada media sosial, ada segala macam, ya itu saya bilang perencanaan itu yang penting gitu dan strategik. Dan kondisi kayak gini, oke, saya ubah dari plan A ke plan B, terus strateginya apa? Oh, deketin bapak ini atau ibu ini tadinya nggak bisa ketemu, ya udah saya deketin secara personal touch melalui media lain, kan bisa gitu. Jadi kalau target nggak pernah turun, dan menurut saya malah kondisi seperti ini men-trigger dan harus mencari orang-orang yang agile dan mau berinovasi dengan cara mereka doing business gitu. Itu dia tuh. Jadi target itu it doesn't matter lah ya. Target itu bukan masalah. Tergantung kita ngelihatnya itu hambatan atau justru peluang baru gitu ya, Mayor kan? Betul. Kacamatanya aja sih. Kalau ya sebenarnya kan company atau tim yang baik adalah ketika kita ada ancaman atau hambatan, kita bisa melihat peluang apa gitu kan, atau alternatif solusi apa yang bisa kita lakukan untuk phasing. Ya mungkin ya hasilnya mungkin nggak langsung baik, tapi kan continuous improvement itu juga tetap harus dilakuin gitu. Dan menurut saya itu yang hidup gitu. Itu yang hidup ya at least kita bergerak maju gitu, nggak diem atau mundur gitu. Yes, bukannya bermaksud horor nih. Nyinggung-nyinggung target, cuman kalau udah ngomongin sales, biasanya salah satu ketakutan orang di luar sana itu adalah ya ujung-ujungnya kalau ngomongin sales berarti akan ngomongin target. Tapi tadi sama-sama kita dengar dari seorang Mayor bahwa ya target itu adalah hal yang seru yang emang harus gua kejar, harus gua lakukan, bukan harus gua hindarin atau justru harus gua takutin kan gitu. Yes. Ini sekalian kasih pesan buat timnya Mas Romi. Iya, benar banget. Karena orang kalau udah ngomongin target itu udah pasti pegang kepala, terus naro kepala kalau bisa gitu. Kalau bisa taruh kepala tuh kalau ngomongin target kan gitu. Aduh, target lagi, selalu yang dibicarakan adalah targetnya naik. Ya kita sama-sama tahu target nggak mungkin turun, target itu pasti ya naik gitu kan, karena itu akan berhubungan dengan banyak hal. Tapi gimana caranya kita melihat bahwa kalau misalnya target naik itu adalah masalah, ini peluang atau hambatan? Nice. Dan buat cari solusinya emang nggak mudah ya Mas Romi ya, pasti Mayor juga ngerasain itu nggak mudah. Tapi yang mau kita tanya nih, tips dari Mayor nih buat ngadepin tantangan-tantangan itu untuk cari solusinya tuh apa sih yang mesti diperhatiin, Mayor?